Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini di video ini akan menjelaskan apa sih itu materi uncertainty yang sudah ditugaskan sebelumnya. Baik, di kelompok kami ini ada Ida Bagus Brahmanta Jayana dengan NIM F1D 022052 dan saya sendiri Muhammad Aditya Rizky dengan NIM F1D 022007. Baik, dimulai dari certainty factor. Apa sih certainty factor itu? Jadi, certainty factor itu adalah metode yang digunakan dalam sistem pakar untuk menyatakan tingkat keyakinan terhadap suatu hipotesis berdasarkan bukti atau gejala yang tersedia. Nah, jadi di certainty factor ini nanti akan dikumpulin beberapa fakta yang didapatkan dari seorang ahli, seorang pakar, yang nantinya fakta-fakta tersebut akan diberikan nilai gitu dari range min 1 sampai 1 yang menggambarkan sebuah keyakinan fakta-fakta tersebut eh, sangat kuat gitu. Misalkan contohnya fakta-fakta untuk penyakit flu, misalkan demam, terus hidung tersumbat, itu nanti akan diberikan masing-masing fakta itu akan diberikan nilai dari range min 1 sampai 1. 1 semakin yakin dan min 1 semakin tidak yakin. Kemudian, certainty factor ini membantu menangani ketidakpastian dengan memberikan nilai keyakinan dalam menentukan apakah suatu kesimpulan benar atau tidak berdasarkan data yang tidak sepenuhnya pasti, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada komponen. Dalam komponen certainty factor ini terdapat dua komponen utama yang penting untuk memahami bahwa bagaimana nilai keyakinan dihitung dalam pengambilan keputusan. Ya, yang pertama itu ada CF aturan atau certainty factor aturan. Nah, tingkat keyakinan yang diberikan oleh pakar terhadap suatu aturan atau kondisi. CF aturan ini biasanya diberikan langsung oleh pakar berdasarkan pengetahuan atau pengalamannya. Jadi benar-benar pakarnya gitu yang ngasih nilai. Kemudian ada CF pengamatan, tingkat keyakinan terhadap gejala atau bukti yang diamati. Misalkan, jika pasien mengalami gejala tertentu, maka nilai CF pengamatan mewakili keyakinan bahwa gejala tersebut memang ada. Nah, kemudian di sini ada rumus certainty factor. Rumus yang digunakan menggabungkan nilai-nilai CF dari gejala atau bukti yang berbeda. Untuk CF satu aturan, di sini ada rumusnya CF hasil sama dengan CF aturan dikali CF pengamatan. Dan untuk menggabungkan CF dari beberapa aturan berbeda, yaitu misalkan ada dua certainty factor, jadi nilai dari CF1 ditambah CF2 dikali dengan 1 min CF1. Itu hasil dari CF penggabungannya. Selanjutnya studi kasus ini, studi kasus atau simulasi langsung dapat digunakan untuk menunjukkan cara CF bekerja dalam praktek. Contoh, ini dapat berupa simulasi diagnosa penyakit dengan beberapa gejala, di mana CF diimplementasikan untuk mencapai kesimpulan akhir berdasarkan nilai keyakinan terhadap gejala tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya untuk metode selanjutnya, yaitu teorema Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah metode untuk mencari sebuah kemungkinan kejadian baru dari kejadian-kejadian yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, antara teorema Bayes ini pasti terkait dengan teori peluang dan terdapat hubungan yang sangat erat karena untuk membuktikan teorema Bayes itu tidak terlepas dari yang namanya penggunaan teori peluang. Dengan kata lain, konsep utama dari teorema Bayes adalah teori peluang itu sendiri. Nah, out of topic, teorema Bayes itu Bayes diambil dari nama seorang matematikawan Inggris yang bernama Thomas Bayes. Untuk selanjutnya itu ada konsep dasar dari teorema Bayes. Nah, konsep dasar teorema Bayes ini memungkinkan kita untuk menghitung probabilitas suatu kejadian. Misalnya kejadian A terjadi apabila kita memiliki informasi bahwa kejadian lain atau kejadian B juga terjadi. Ini sering disebut dengan probabilitas bersyarat. Dalam teorema Bayes, kita menggunakan probabilitas awal atau prior dan kemudian memperbaruinya dengan data baru untuk mendapatkan probabilitas yang telah direvisi, yang disebut dengan probabilitas posterior. Untuk rumusnya sendiri, rumus certain factor beda belum diedit. Untuk rumus teorema Bayes sendiri itu dinyatakan sebagai berikut. Cara bacanya adalah P atau peluang kejadian A karena kejadian B itu sama dengan P BA dikali PA per PB. Yang dimana P kejadian A dikarenakan kejadian B atau setelah kejadian B terjadi itu adalah probabilitas posterior, yaitu probabilitas bahwa kejadian A benar setelah mempertimbangkan bukti B atau kejadian B-nya itu telah terjadi. Terus untuk yang kedua itu PBA adalah likelihood, probabilitas bahwa kita akan mengamati bukti B jika hipotesisnya itu benar. Terus kemudian PA adalah probabilitas prior, keyakinan awal kita terhadap hipotesis A sebelum mempertimbangkan bukti baru. Terus untuk yang terakhir yaitu PB adalah probabilitas marginal, yaitu probabilitas bahwa B akan terjadi secara umum terlepas dari A. Untuk contoh studi kasus atau simulasinya itu kita ambil contoh dari suatu penyakit ya. Misalkan dalam suatu populasi itu
kita tahu bahwa 1% orang menderita suatu penyakit tertentu dan tes untuk penyakit ini memiliki akurasi 99%. Artinya, kalau misalnya, tesnya itu penyakit ini dites, itu memiliki akurasi 99%, pasti pasti. Jika seseorang mendapatkan hasil positif dalam tes, berapa kemungkinan mereka benar-benar menderita penyakit tersebut? Dengan menggunakan teorema Bayes, kita bisa menghitung probabilitasnya dengan mempertimbangkan tingkat dasar atau prior dari penyakit dalam populasi serta akurasi dari tes itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk metode teorema Bayes ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thank you very much. Mana ya? Belum bisa.